Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas waktu dan tempat yang telah diberikan. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Baiklah, pertama-tama perkenalkan, nama saya Gifira Kirato Aini Aziza dan rekan saya Dian Aziza dan Siti Hadijah. Baik, pembaca pertama akan dibacakan oleh rekan saya Aziza. Baik, pembaca kedua akan dibacakan oleh rekan saya Hadijah. Baik, pembaca ketiga akan dibacakan sendiri oleh saya. Itu kompensasi. Kompensasi adalah pendapatan berupa barang atau jasa yang diberikan kepada karyawan sebagai bentuk imbalan atau jasa yang diberikan kepada perusahaan. Kompensasi merupakan hal wajar yang biasa terjadi di dalam sebuah perusahaan untuk menghargai karyawan mereka. Kompensasi mirip dengan imbalan, tetapi di dalam dunia pekerjaan atau bisnis, kompensasi lebih sering terlihat dalam bentuk gaji atau tunjangan. Yang kedua yaitu apa tujuan dari kompensasi. Tujuan umum pemberi kompensasi adalah untuk menarik, mempertahankan, dan memotivasi karyawan. Bisa dikatakan pemberian kompensasi kepada karyawan ini merupakan suatu bentuk apresiasi perusahaan kepada karyawan atas loyalitas dalam bekerja. Hal ini tentu dapat memberikan semangat lebih kepada karyawan dalam mencapai target yang diberikan perusahaan ke depannya. Kompensasi dibagi 3 jenis. Yang pertama ada kompensasi finansial langsung. Segala bentuk imbalan dalam bentuk uang. Contohnya adalah gaji, tunjangan, komisi, bonus, THR, pembayaran prestasi, opsi saham, dan pembagian laba perusahaan. Yang kedua ada kompensasi finansial tidak langsung. Bisa juga berwujud uang, tetapi tidak secara langsung diberikan, melainkan melalui pihak ketiga. Maksudnya adalah ketika perusahaan mendaftarkan dan mengikut sertakan karyawannya di dalam program perlindungan sosial dan kesehatan. Perusahaan adalah pihak yang membayarkan premi atas asuransi untuk para karyawannya, seperti asuransi kesehatan, asuransi ketenagakerjaan, atau asuransi jiwa, hingga karyawan dapat menikmati manfaat dari program tersebut. Yang ketiga ada kompensasi non-finansial dalam bentuk yang bernilai positif dan berharga untuk karyawan. Misalnya, karyawan mendapatkan kesempatan ikut pelatihan yang disediakan perusahaan, tim kerja yang solid dan mendukung, memiliki supervisor profesional dan kompeten, lingkungan kerja yang nyaman, jam kerja fleksibel, cuti lebih banyak, dan penghargaan atas prestasi karyawan. Apa hubungan kompensasi dengan motivasi? Karyawan akan termotivasi dengan adanya pemberian kompensasi yang diberikan oleh perusahaan. Jadi, dengan diberikannya sebuah kompensasi baik itu besar atau kecil dapat mempengaruhi tingkat kinerja karyawan semakin besar. Kompensasi yang diterima, maka karyawan akan lebih giat untuk bekerja. Motivasi merupakan suatu pedoman untuk memberikan dorongan kepada karyawan, oleh karena itu motivasi seringkali diartikan sebagai pendorong perilaku seseorang. Baik, kita masuk ke kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu pemberian kompensasi yang merupakan benefit bagi karyawan ini merupakan sebuah bentuk apresiasi perusahaan kepada karyawannya terkait loyalitas mereka dalam bekerja. Baik, cukup sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.